Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Suprianto, owner Kebun Anggur Impor Jakarta, Kebun Anggur Papan Atas. Kan saya tutorialkan ya, bagaimana cara pemupukan anggur yang baru menanam. Artinya permulaan ya, gitu. Oke, nggak usah panjang dan lebar, akan segera kita mulai. Kita siapkan dulu potnya ya. Satu lagi, mohon maaf. Ini contoh di pot, boleh di tanah ya, jadi nggak harus di pot. Artinya di semua tempat, boleh di pot, di planter bag, di polybag, di tanah. Ini hanya sekedar tutorial dan contoh. Masukkan ini, ambil arang kayu. Ya. Oke, arang kayu. Yang paling bagus para pemirsa ya untuk di pot arang kayu karena dia ringan menurut saya. Hop, cukup ya. Ya, masukkan media tanam. Nah ini arang kayu fungsinya banyak para pemirsa. Bisa dilihat di part 1 ya, part 1 cara meracik tanaman, media tanam. Oke, terus. Oke. Ya, semuanya. Oke, sip. Ya. Ini anggap aja bibit yang baru saya beli ya, baru datang nih. Yang bagus untuk menanam anggur ya supaya aman, hanya diiris polybagnya saja seperti ini Pak Pemirsa. Ini saya ulang-ulang beberapa kali, diiris ya, diiris, bawahnya diiris, dilubangin, terus ditanam ya, ditanam. Oke, kita tanam. Oke, kita tanam sebatas polybag Pak Pemirsa ya, sebatas polybag. Nanti polybag ini setelah 1 tahun dia akan melunak ya, melebur menjadi tanah juga. Dia akan rapuh, korosi atau apa itu bahasanya. Nah, seperti ini, oke. Nah, oke, setelah itu disiram air yang banyak, pemirsa. Setelah menanam, kita siram air yang banyak. Banyak air, nggak masalah. Yang kita bicarakan kali ini bukan masalah menanam ya, tapi pemupukan, pemirsa. Oke, seperti ini. Nah, setelah kita menanam anggur, anggap aja kita tanam minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu dan anggur kita udah segar, ya, segar, ujung daunnya ini mengkilap, berarti dia siap untuk dipupuk, ya. Jadi kalau kita menanam, seyogianya jangan dipupuk dulu, ya. Ketika menanam biarkan. Setelah 1 minggu tanam atau 2 minggu atau 1 bulan tanam, silahkan dipupuk supaya dia cepat pertumbuhannya. Nah, untuk pupuk pertumbuhan yang bagus adalah pupuk-pupuk yang banyak kandungannya nitrogen ya. Salah satunya bisa NPK. Saya salah satu, bukan saya mikir tapi benar semua nih. Ini benar ya, tidak ada salah satu ya guys ya. Kalau salah satu nilai 9 nggak sempurna ya. Jadi benar semua. Yang ada kandungannya nitrogen, bisa NPK Mutiara, ini contohnya ya. Saya tidak mensponsorkan, maksudnya ini contoh. NPK Mutiara 1611 Pak Tani, bisa Ponska, bisa Orea ya, bisa cucian beras, bisa POC, bisa Kainu 3 merah, bisa ganda silde, bisa Vitoplex ya. Oke. Jadi dilihat di kandungannya pupuk nih di baliknya ada. Yang penting ada kandungan nitrogen, fosfat, kalium. Itu unsur-unsur makro, artinya kebutuhan yang dibutuhkan oleh pohon dengan skala lumayan banyak pemirsa. Apakah media tanam nggak ada itu Pak? Jadi gini, di media tanam yang sudah kita racik, ini ada kandungan semua unsur. Tetapi mungkin kurang maksimal, artinya kandungannya mungkin di media tanam ini setelah kita tanam, dia pertumbuhan lambat, berarti kurang unsur nitrogen. Batangnya nggak cepat gede, berarti kurang unsur fosfat dan lain sebagainya. Nanti akan kita jelaskan. Nah yang penting sekarang, anggap saja tanaman ini sudah 2 minggu ditanam ya. Caranya gini Pak Mirsa. Jadi kalau kita mupuk anggur itu tidak seperti mupuk pohon yang lain, batang keras yang lain seperti mangga, durian, ya, jambu. Kita bisa ngambil NPK 1 genggam, terus kita tabur. Nah, itu kurang bagus pemirsa ya, bukannya nggak bagus, tapi kurang bagus. Yang bagus adalah anggur ini kita pupuk dengan dosis yang paling rendah dulu. Bagaimana caranya? Kita ngambil air segayung atau 1 liter ya. Ini 1 gayung air sama dengan 1 liter. Ini untuk percobaan pertama pemupukan ya. Kita ambil NPK dengan menggunakan 2 jari. 2 jari itu identik dengan 10 butir sampai 15 butir ya. Nah, kita ini 2 jari pemirsa, kita taruh ya. Kita taruh. Setelah itu kita aduk. Kenapa Pak kok tidak ditabur saja? Kebanyakan pupuk kimia ya yang diproduksi oleh pabrik-pabrik itu punya sifat menguap ya.
apalagi jenisnya jenis yang gampang menguap, yang saya jelaskan, itu kalau kita tabur 2-3 jam dia tahu-tahu hilang ya, menguap tuh. Nah, setelah kita aduk merata, ini kira-kira ppm-nya itu sekitar di bawah 500 pemirsa. Kita tes ppm-nya berapa. Ya, ini 0 ya. Kita tes dulu di air ya. Di airnya ini ppm-nya 149, 150. Setelah kita tadi menggunakan 2 jari ya. Nah, apa yang kita cari yaitu dosis rendah pemirsa ya, di bawah 500. Oke, kita cek. Nah, ternyata benar. Di sini hanya menunjukkan 350 pemirsa. 300, 350, 270, dia naik turun, ini nggak stabil karena airnya bergoyang. Anggap aja ini sudah, bukan anggap ya, ini di bawah 500. Tuh, oke, setelah itu kita siramkan. Ini boleh seminggu sekali di pagi hari pemirsa ya. Ini pemupukan pertama. Kita siramkan ke media tanamnya pemirsa. Oke, kita siramkan. Nah, bagaimana perlakuan berikutnya? Ini kita melakukan pemupukan pagi hari, karena pagi hari itu fotosintesis bagus dengan dalam bentuk cair sebagai katalisator ya, sebagai perantaranya, disedot oleh akar ya, fotosintesis sempurna terjadi di daun. Artinya anggap aja menanak nasi yang masih mentah, beras dimasak di daun terus disebarkan ke seluruh bagian tubuh mereka ya, ke akar, ke batang, ke daun ya, ke mana-mana ya, seperti itu. Jadi kalau pemupukan bagusnya pagi hari, Pak. Apakah setelah dipupuk tidak disiram air, besoknya dilihat, kalau masih basah nggak usah disiram. Tapi kalau dia kering silahkan disiram. Nah, ini pemupukan dilakukan rutin tiap minggu ya, kita dengan melihat perkembangannya. Pak, boleh nggak ditambah? Boleh, nanti bisa membeli TDS. Kalau untuk pertumbuhan tolong jangan lebih dari 1000. Nanti kalau lebih dari 1000, dia akan melihat ciri-cirinya pemirsa. Pohon ini bisa dilihat dari ciri-ciri dia overdosis pupuk. Di antaranya kalau dia kebanyakan pupuk, kebanyakan air, itu daun, ujung daunnya akan mengerucut ya, mengerucut. Jadi kalau anggur Anda itu mengerucut, itu kalau nggak overdosis pupuk, kebanyakan siraman, dia media tanamnya asam karena media tanam yang dicampur kebanyakan kotoran hewan dan masih basah. Tuh. Nah, yang kedua, apabila daunnya gosong pinggir ya, gosong pinggir, daunnya ini gosong ya, contoh gosong pinggir, ini kebetulan nggak ada contoh. Nah, ini anggap aja ini contohnya gosong, ini gosong ya. Ini dia kebanyakan pupuk kurang siraman. Jadi dia kebanyakan pupuk kurang siraman. Daunnya gosong pinggir. Nah, akhirnya nanti layu. Kalau kita nggak tahu cara penanganannya, pohon ini bisa mati para pemirsa. Karena dia kebanyakan pupuk, akarnya busuk dan berakhir mati. Tapi para pemirsa jangan takut kalau mati, bisa WA ke saya 087 888 700 600 akan kita kirim kembali bibitnya seperti yang dipesan. Tentunya dengan mahar para pemirsa ya, tidak gratis. Jadi kalau kita nanam sudah kita pupuk, Pak, bagaimana kalau penanganannya overdosis pupuk kebanyakan siraman? Hentikan penyiraman. Terus daunnya disemprot menggunakan insektisida apa saja ya. Ini contohnya insektisida, ada Basel, ada Starban, ada lagi nggak contohnya? Nah, Demolis ya. Bisa menggunakan Demolis ya, Abasel, nih boleh, Demolis boleh, Desis boleh. Starban boleh, Kurakon, Fastron, pokoknya jenis-jenis insektisida apa saja boleh. Pak, kenapa kok harus disemprot? Tidak harus pemirsa. Kalau ada boleh disemprot. Karena apa? Ketika kita kebanyakan pupuk dalam jenis nitrogen, itu bisa mendatangkan jamur ya. Atau dia kalau dia pohonnya tidak kuat, itu datang jamur. Kalau enggak, dia kebanyakan pupuk, daunnya banyakan nitrogen, mendatangkan serangga Pak pemirsa ya, bisa wereng, bisa belalang, bisa lain-lainnya. Itu. Jadi tapi jangan takut ya, ini tidak sering terjadi. Artinya apabila Anda mengalami hal yang seperti saya bicarakan, ini maksudnya begitu. Jadi ketika daunnya ujungnya mengkerucut, disemprot, boleh menggunakan insektisida apa saja. Kalau saran saya yang terbaik adalah Starban. Starban ini bisa cepat membunuh pemirsa. Jenis strip, jenis kutu kebul, jenis wereng ya, itu cepat mati menggunakan Starban. Tapi yang lain-lainnya ini juga sama ya, mati tapi butuh waktu. Itu. Saya tidak mencobain Starban, cuma ini yang saya pakai kan. Kalau saya pakai bagus, kenapa nggak saya tularkan ke yang lain? Itu. Terus kalau daun anggurnya terkena jamur ya, jamur ini tidak selalu ya. Ini contoh jamur. Ini namanya jamur karat daun ya. Dia datang biasanya di perubahan musim. Dari musim kemarau ke musim hujan, dari hujan ke musim kemarau, itu biasanya seperti ini nih, kuning nih. Bisa di zoom ya. Nih, di zoom. Ini namanya karat daun ya. Oke, karat daun. Seperti ini. Nah, ini para pemirsa,
matiin dulu. Jadi para pemirsa ya, di antara jenis jamur ini namanya karadaun menurut saya. Karadaun dia kemerah-merah seperti ini. Nah, ketika anggur Anda terkena jamur seperti ini, jenis jamur karadaun, embun tepung maupun yang lain-lainnya pemirsa ya. Itu salah satunya adalah disemprot menggunakan fungisida ya, boleh. Kalau yang karadaun ini, yang paling bagus adalah Amistar Top ya, 3-4 tetes Amistar Top dengan 1 liter air ya. Atau menggunakan Nativo boleh, Ridomil Gold boleh menurut saya. Ini Ridomil Gold. Nah, ini bagus ya, yang cocok untuk anggur. Jadi banyak sekali jenis obat jamur yang cocok untuk pohon anggur, diantaranya adalah Amistar Top, Nativo, sama Ridomil Gold. Ini yang cocok, yang saat ini yang saya pakai. Mungkin kalau pemirsa ada yang lebih bagus, silakan di-share ya, di komen, supaya para pemirsa yang nanam anggur semuanya tahu. Dan saya ingatkan sekali lagi, jadi anggur ini jamuran tidak setiap waktu, artinya ya kadang kena, kadang enggak. Adapun dia kita menanam sampai buah juga enggak pernah kena penyakit apapun ya. Jadi ini kalau seandainya Anda menanam dan terjadi seperti itu pemirsa ya. Nah ini obat-obatannya, jadi ketika dia kena jenis hama trip belalang atau kena pokoknya yang mengandung unsur makhluk hidup, Pak bagaimana kalau di media tanam tuh banyak rayap? Kalau banyak rayap bisa ditabur menggunakan furadan ya. Furadan ini untuk obat yang ada di media tanam nih. Bisa ditabur merata, ukurannya berapa Pak? Yang penting merata aja. Itu ditabur sore hari, insya Allah pagi harinya semut mati, cacing mati, ya kan, rayap mati Pak pemirsa. Kalau menanam di tanah, kalau di pot kemungkinan kecil ada rayap itu kayaknya nggak mungkin kalau di pot ya, karena dia akan melintasi, artinya dia lewat gitu. Kalau di tanah, menanamnya di tanah, kemungkinan rayap itu datang, dia makan, biasanya kita mencampur media tanam dengan yang mentah-mentah, mungkin sekam bakar mentah itu. Kalau sekam bakar yang sekam bakar mentah, maksudnya sekam mentah ya, itu mudah untuk naik rayap ya. Kalau kita membeli pupuk media tanam itu biasanya banyak cacing pemirsa, atau mungkin banyak sejenis ulet gagak ya, ulet tapi dia nggak bahaya, cuma melihatnya kurang menarik aja. Ulet gagak itu dia merambat-merambat, nanti kita lihat videonya. Nah, sekalian saya sempilkan, Pak, apakah anggur kalau nggak dipupuk pertumbuhan nggak tumbuh Pak pemirsa? Karena di media tanam sudah tersedia unsur hara, cuma mungkin kurang lengkap. Nah, atau kurang banyak unsurnya. Apakah anggur kalau nggak dipupuk pembuahan dia nggak buah pemirsa? Ya, tetap buah. Jadi kalau pengen menambah buah anggurnya supaya banyak, ketika pohon anggur Anda sudah segede jempol ya, biasanya 5 bulan 6 bulan sudah segede jempol, bisa dipupuk menggunakan campuran ya. MKP ya, MKP KNO3 putih mana? Oke, KNO3 putih, pen kristal nih kan, ditambah, bisa ditambah lagi boron ya, boron ini udah bagus Pak pemirsa. Kalau ditambah-tambah lagi boleh ya, ditambah kalsium boleh, ditambah manohara boleh, ditambah magnesium sulfat boleh, dengan rincian kandungan yang terbanyak adalah 2 ini Pak pemirsa. Oke, ini boleh 1 sendok, ini boleh 1 sendok ya. Boronnya setengah sendok. Kalau magnesium sulfat boleh Pak pemirsa 1 sendok ya. Terus kalsium super mungkin setengah sendok, manohara setengah sendok boleh dicampurkan, dimasukkan ke dalam air mungkin 20 liter Pak pemirsa ya, karena terlalu banyak campurannya. Tapi kalau Anda mungkin malas beli pupuk yang sangat banyak dan ruwet, ingin supaya buah anggurnya banyak ya, bisa hanya dengan menggunakan ini pupuk ini Pak pemirsa. Saya tidak mensponsorkan, cuma saya menjembatani saja. Dari pupuk-pupuk ini saya racik menjadi pupuk, saya namain pupuk booster ya, pupuk ini. Kadang-kadang ada yang beli, kadang-kadang enggak ya, terserah, istilahnya kita hanya menjembatani saja ya. Kalau mau monggo, ini 1 sendok makan 6-7 liter air, itu ppm-nya sekitar 1000 lebih Pak pemirsa. Jadi kalau untuk pemupukan pembuahan itu sebaiknya ppm-nya di atas 1000. Jadi kalau 5 gayung mandi itu bisa 1.500 lebih, tapi yang bagus 1 sendok 6 gayung atau 7 gayung mandi. 10 gayung boleh Pak? Boleh, nggak ada masalah. Cuma kandungannya sama aja kalau kita minum es teh ya. Kalau 1 gelas itu setengah sendok, gulanya tentunya kurang manis. Kalau 2 sendok manis ya, seperti itu. Yang penting tadi ketika kita melakukan pemupukan dimulai dari yang sedikit, artinya nutrisinya jangan terlalu banyak ya, unsur haranya jangan terlalu banyak, ppm-nya jangan banyak dulu ya, jangan terlalu pulen. Jadi dimulai dari sedikit-sedikit saja pemupukannya, dosisnya rendah, nanti boleh semakin hari kalau udah dia semakin besar, semakin subur,
boleh 1 timba ya, 10 liter air dengan 1 sendok NPK diaduk-aduk, tambah magnesium sulfat 1 sendok supaya pohonnya lebih subur, disiramkan semua boleh pemirsa. Jadi nggak ada yang nggak boleh. Oke, jadi seperti itu. Nanti kalau kurang jelas bisa WA di 087 888 700 600. Nah, sekarang kita bicarakan kembali lagi masalah insektisida dan fungisida, masalah serangga dan jamur. Oke, kita geser dikit. Ambil dong itu ya, semprotannya. Nah, bisa menggunakan semprotan seperti ini Pak Mesa dengan 5 liter air, nanti diisinya cuma 4 liter karena kalau 5 liter kita penuhi nggak ada spare udara untuk masuk ya. Oke, seperti ini. Oke. Ini kebetulan saya nggak mbak sabun, sebenarnya ada sabun. Nah, anggap aja pohon kita terserang jamur sama diserang belalang ya, atau mungkin hama trip atau wereng ya. Oke, jadi kita masukkan dulu, tadi saya bilang starban yang paling bagus. Nah, starban kira-kira saja Pak Mirsa ya. Jadi untuk ukuran 1 liter air itu saya biasanya menggunakan 5-6 tetes. Karena ini akan menggunakan 3 liter air berarti 12 tetes pemirsa ya. Karena saya nggak membawa alat mili-milian. Yang penting tadi jangan terlalu banyak karena kalau per dosis daunnya bisa gosong ya. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 ya. Tambah dikit kayak kurang meyakinkan. Oke. Terus kita masukkan dicampur dengan Nativo nih untuk menghalau jamur ya, untuk membunuh jamur. Cutter sayang, mana nih cutter? Cutter pun. Oke, cutter. Nah, pakai perkiraan saja kita iris. Biasanya saya menggunakan seujung sendok dengan 1 liter air karena ini 3 liter air. Kita menggunakan perkiraan ini ya, perkiraan saja. Kira-kira setengah sendok Pak bisa. Oke, sip. Taruh. Ini kira-kira setengah sendok kita masukkan. Nah, setelah itu kita masukkan air ya. Kita masukkan air. Ini identik 1 gayung ini dengan 1 liter, lebih dikit. Kita masukkan. Airnya agak kotor. Ambil air di kolam dong, biar gak kotor. Ya, sip, airnya bersih. Ini 1 liter lebih. Oke, 3 liter ya. Oke, 3 liter air. Nah, setelah ini baru ditambahkan Mama Lemon ataupun sabun ya, Sunlight bagus 1 sendok. Kenapa kok enggak dimasukkan dulu Sunlight baru masukin air? Kalau kita masukin sabun dulu baru masukin air, itu buihnya akan keluar dan membawa obat-obatan keluar lagi ya, buihnya akan keluar dan kita kesusahan. Jadi caranya setelah kita masukkan obat-obatan dan air baru kita masukkan Mama Lemon. Kebetulan saya nggak bawa Mama Lemon, saya membawa Mama Laras tuh di sana. Silakan di shooting Mama Laras bentar itu Mama Laras. Nah oke, udah Mas, jangan lama-lama dia maluan tuh. Oke, kita tutup pemirsa ya, kita tutup seperti ini. Oke, kita pompa. Ini singkirkan sayang, mau percobaan aja. Oke, udah. Kita tes. Nah, kita setting. Terlalu entrot. Udah. Oke. Nah, kita semprotkan pada daun, batang, dan media tanam ya. Pemirsa, tidak hanya daun dan batang. Jadi daun kita semprot ya, kita semprot. Mohon maaf, Mas Pur mundur. Ya, seperti ini. Dan media tanam. Ya. Mau di pot maupun di tanah disemprotkan semua. Kenapa seperti itu? Kalaupun dia ada jamur dan dia jatuh spora-sporanya di media tanam tetap mati.
Kalau dia ada anakan, anggap aja anakan serangga, ya jenisnya mau belalang, kayak mau ulet, mau apapun, itu dia jatuh di media tanam, dia tetap mati Pak Pemirsa. Jadi jangan menyiram nyemprot hanya daunnya aja, oh terus miskin gitu ya, karena ketakut-takutan. Jangan, semprot aja sampai basah, batang, daun, dan media tanam. Nah, itu yang saya sampaikan. Nanti akan diteruskan Mas Bagas nyemprot di sebelah sana ya. Nanti nyemprot sana guys ya. Ya itu. Kalau kurang jelas bisa WA di 087 888 700 600 atau datang langsung WA para pemirsa, jangan SMS karena udah gak zaman. Kalau WA kita bisa kirim gambar dan sebagainya, video, tapi kalau SMS gak bisa. Makanya saya sarankan tolong jangan SMS tapi WA ya di 087 888 700 600, ada di deskripsi maupun di kiri bawah ini ya. Ada terus atau datang langsung ke Jalan MKV 1, Gang Film nomor 9 RT 02 RW 04, Jagakarsa, Jakarta Selatan, buka setiap hari dari jam 10 sampai sore hari ya, setiap hari kecuali Lebaran dan Tahun Baru. Oke, terima kasih. Apabila ada yang mungkin lebih berpengalaman atau mungkin menemukan obat yang lebih bagus, monggo silakan di komen ya. Nanti biar kita share, kita perkenalkan banyak orang ya. Atau mungkin saya uji coba kembali membuktikan bahwa kalau itu lebih bagus, mari kita lanjutkan. Kalau nggak lebih bagus pun saya tidak akan menyalahkan. Karena namanya eksperimen, setiap tempat, setiap daerah mungkin ada berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.